Dalam JavaScript, string adalah salah satu tipe data paling dasar. Tapi tahukah kamu, ada banyak metode string yang bisa mempermudah untuk memanipulasi teks. Di video ini, saya akan memperkenalkan JavaScript String Cheat Sheet yang mencakup berbagai metode praktis untuk mengelola string. Yang pertama adalah .length. Nah, .length ini bisa kita gunakan ketika kita ingin mendapatkan panjang dari suatu string. Di sini ada variabel str1, isinya berupa string dengan teks JavaScript. Jika kita ingin mendapatkan panjang dari variabel tersebut, kita dapat menggunakan .length. Maka di situ hasilnya akan 10. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mendapatkan indeks dari karakter tertentu pada string kita? Kita bisa mengaksesnya dengan square bracket. Dan di sini ketika kita bilang str1 lalu square bracket isinya 2, maka dia akan mendapatkan karakter dari indeks kedua. Nah, tapi nggak cuma menggunakan square bracket, kita juga bisa menggunakan metode char add. Sama dengan square bracket, dia pun akan menghasilkan nilai yang sama kalau misalnya kita masukin indeksnya. Jadi di sini kita bisa lihat indeksnya 2 dan dia bakal mendapatkan karakter v dari string yang kita miliki. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah jika kita memasukkan value atau indeks yang kita cari tapi tidak ada di stringnya, teman-teman. Contohnya gini. Misalkan di sini kita masukin 2, dia dapat v. Tapi gimana kalau kita masukin 200? Dia bakal ngelihat kalau misalkan indeks 200 itu nggak ada, dan dia bakal mengembalikan undefined. Berbeda dengan char add ketika kita masukin 200, maka dia akan mengembalikan sebuah string kosong. Jadi yang membedakan hanyalah nilai yang dikembalikan ketika kita mengirimkan indeks tapi tidak ada karakter di indeks tersebut. Oke, lalu selanjutnya ada index of. Nah, index of ini bisa kita gunakan untuk mencari indeks pertama dari sebuah substring, teman-teman. Oke, jadi ketika di sini ada string tulisannya JavaScript dev, nah dia bakal mengembalikan indeks pertamanya. Gitu. Jadi di sini kita mencari JavaScript, nah dia bakal mengembalikan indeks ke 0. Gitu, karena JavaScript ini ada di indeks ke 0, indeks pertamanya. Nah, lalu ada juga yang namanya last index. Kalau last index of itu akan mengembalikan indeks terakhir dari sebuah substring, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada JavaScript dev. Nah, dia bakal mengembalikan indeks dari sebuah substring terakhir yang ditemuin kayak gitu. Jadi di sini ketika dev yang pertama, dev yang kedua, nah dev kedua inilah yang akan dikembalikan indeksnya. Oke. Lalu ada juga yang namanya .search, teman-teman. Nah, .search ini kembalikan dari last index of. Jika kita menggunakan .search, maka indeks yang dikembalikan adalah indeks dari substring dengan kecocokan pertama. Jadi kalau misalkan JavaScript dev, maka dia bakal mencari kata dev yang pertama yang bakal ditemukan gitu, dan dia akan mengembalikan indeks pertama tersebut. Gitu. Lalu ada lowercase, seperti namanya, dia akan mengubah semua huruf jadi huruf kecil. Jadi kalau misalkan kita sebelumnya punya JavaScript, nah dia bakal mengubahnya dengan huruf kecil secara keseluruhan. Kebalikannya, jika kita menggunakan to uppercase, dia bakal mengubahnya menjadi huruf besar. Lalu selanjutnya ada metode untuk mengambil bagian dari sebuah string, teman-teman, yaitu .slice. Nah, .slice ini dia dapat mengambil bagian dari string dan mendukung nilai negatif untuk indeksnya. Nah, nilai negatif ini akan dihitung dari string akhir. Jadi misalkan gimana? Misalkan kita bilang kalau di sini slice 2,5. Nah, slice ini punya dua argumen. Yang pertama itu start, yang kedua itu end. Gitu. Jadi kalau misalkan dia startnya itu 2, maka dia akan mengambil dari indeks kedua. Tapi gimana kalau misalkan di keduanya itu nilainya adalah minus? Nah, minus ini akan dihitung dari akhir dari sebuah string, teman-teman. Contohnya di sini misalkan katanya itu adalah JavaScript, copy aja dulu, script, dia bakal ngambil 5 angka dari belakang, teman-teman. Seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia bakal ngambil huruf S ya. Seperti itu, teman-teman. Tuh, tapi berbeda kalau misalkan kita bilang di sini positif ya. Positifnya misalkan di sini kita masukin 7, dia bakal mengambil karakter dari indeks kedua sampai ke 7, tapi yang ketujuhnya itu eksklusif, jadi tidak disertakan gitu. Nah, ini contohnya minus 7, nah dia bakal ngambil v-nya aja, teman-teman, seperti itu. Oke, lalu ada juga yang namanya .substring. Nah, .substring ini sama-sama mengambil substring antar dua indeks, teman-teman, tapi yang membedakan dia itu nggak mendukung nilai negatif untuk sebuah indeks. Jadi kalau misalkan kita masukin indeksnya itu negatif, maka akan dianggap sebagai 0. Contohnya apa? Misalnya kita nyalakan sekarang. Nah, minus 4 ini nggak akan dihitung sebagai minus 4, teman-teman. Tapi dia akan dianggap sebagai 0. Jadi kalau misalnya ini kita ganti 0,
Nah, dia hasilnya bakal sama seperti itu, teman-teman. Itu jadi yang membedakan antara slice dengan substring adalah kalau substring itu tidak bisa menerima nilai negatif. Jadi kalau misalnya dia dapat nilai negatif, dia akan dianggap sebagai 0. Selanjutnya ada concat. Nah, concat ini dapat kita gunakan jika kita ingin menggabungkan dua buah string. Misalkan di sini string yang pertama adalah JavaScript, terus kita punya spasi def. Nah, ini akan digabungkan, teman-teman. Selanjutnya ada split. Nah, split ini bisa kita gunakan untuk memisahkan sebuah string dan outputnya akan menjadi sebuah array, teman-teman. Misalkan di sini kita punya namanya JavaScript def. Di sini dia menerima sebuah parameter atau separatornya, teman-teman. Nah, separatornya ini dia bakal memisahkan string tersebut berdasarkan separatornya. Misalkan di sini kita bilang JavaScript spasi def, terus kita minta split berdasarkan spasi kayak gitu. Nah, dia bakal memisahkan dari spasinya, teman-teman. Jadinya JavaScript dan def. Lalu bagaimana kalau misalkan kita minta pisahkan dia berdasarkan strip gitu ya. Nah, dia bakal tetap jadiin sebuah array, tapi string itu bakal langsung dibuat sebuah array tanpa dipisah, teman-teman. Gitu. Tapi kalau misalkan di sini kita nggak masukin gitu ya, teman-teman, atau kita masukin string kosong, nah dia bakal memisahkan berdasarkan hurufnya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada include. Nah, include sini bisa kita gunakan untuk mengecek apakah string tersebut mengandung substring tertentu. Dan dia itu outputnya bakal boolean ya, atau true and false, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada, dia bakal mengembalikan true. Kalau misalkan nggak ada, dia bakal mengembalikan false. Misalkan di sini kita minta cari hi. Ada nggak sih kata hi? Oh, kata hi itu nggak ada, teman-teman ya. Selanjutnya ada replace. Nah, replace ini bisa mengganti substring dengan string lain. Seperti teman-teman. Jadi misalkan di sini kita punya sebuah string, isinya itu def, spasi JavaScript, spasi def. Nah, kita minta replace. Nah, replace ini punya dua buah parameter. Yang pertama itu search value-nya, yang kedua itu replace value-nya. Jadi kita minta cari kata def, lalu diganti dengan kata JS. Seperti itu. Nah, dia hanya akan mengganti kata yang pertama kali ditemukan. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada contohnya ya, ini dev spasi JavaScript spasi dev. Yang akan diganti itu hanya dev yang pertama kali ditemukan, teman-teman. Lalu gimana kalau misalkan kita pengen ganti semuanya? Jadi apapun yang ditemukan itu misalkan mirip gitu ya, dev, setiap kali ketemu dev kita pengen semuanya itu diganti. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya replace all. Kalau replace all, dia akan mengganti semua kemunculan substring, teman-teman. Gitu. Jadi setiap kali dia ketemu kata dev, dia bakal mengganti dengan JS. Selanjutnya ada .trim. Nah, .trim ini akan menghapus spasi dari kedua ujung string. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman ada sebuah string, depannya ada spasi dan juga belakangnya ada spasi, dia akan mengganti atau menghapus spasi dari ujung stringnya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada trim start. Nah, trim start ini sesuai namanya, dia akan menghapus spasi dari awal string, teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman sama, dia punya spasi di awal dan di akhir, dia hanya akan menghapus di awalnya aja. Begitu juga dengan trim end. Sesuai namanya, dia akan menghapus spasi di akhir sebuah string. Begitu. Jadi kalau misalkan di sini ada spasi di depan dan di tengah, itu nggak akan dihapus sama dia. Nah, yang selanjutnya itu ada pet start. Nah, pet start ini bisa kita gunakan untuk menambah karakter di awal string, teman-teman. Nah, pet start ini punya dua parameter, yaitu yang pertama max length-nya atau maksimal panjang yang bakal dihasilkan atau menjadi outputnya, teman-teman. Kayak gitu. Terus yang kedua itu ada field string-nya atau kira-kira dia bakal diisi karakter apa. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini saya minta 10 lalu diisi karakter bintang. Gitu. Nah, maka string kita panjangnya akan menjadi 10 dan untuk mengisi sisanya bakal diisi karakter bintang, teman-teman. Gitu. Nah, kebalikannya itu ada yang namanya pet end. Pet end itu akan mengisi di akhir karakter atau di akhir sebuah string, teman-teman. Jadi menambahkan karakter di akhir sebuah string. Lalu ada start with. Start with ini bisa kita gunakan untuk mengecek apakah string dimulai dengan substring tertentu. Jadi misalkan di sini kita bilang JavaScript spasi dev dot start with j. Nah, dia bakal ngecek apakah string ini diawali dengan kata j atau karakter j, teman-teman. Gitu. Tapi kalau misalkan di sini kita tulis Java, nah dia bakal tetap true karena diawali dengan Java. Bagaimana kalau misalkan di sini just? Nah, dia bakal false, teman-teman, kayak gitu karena tidak diawali dengan kata
just. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya end with. Nah, end with ini kebalikannya, dia akan mengecek apakah string tersebut diakhiri dengan substring tertentu gitu. Jadi kalau tadi start with itu di awal, nah yang end with ini bakal di akhirnya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada repeat. Sesuai namanya, dia bakal mengulangi string sejumlah kali yang kita masukkan teman-teman. Jadi misalkan di sini repeat 3, nah dia bakal mengulang string tersebut 3 kali gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita bilang 3000 gitu ya, nah dia bakal mengulang def sebanyak 3000 teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mau belajar lebih lanjut? Daftar di Rea Bootcamp sekarang juga. Buka link yang ada pada layar atau klik link di deskripsi.